Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 2 SD Islam Al-Madinah. Berjumpa lagi dengan Pak Ajis, tepatnya pada pelajaran fikih pertemuan yang kedua. Marilah kita buka dan kita awali pelajaran di pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, jika kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sholat berjamaah, maka untuk hari ini kita akan membahas tentang syarat menjadi imam. Kalian bisa lihat atau buka di buku paket halaman 45 dan 46. Pak Ais akan sampaikan kepada kalian secara ringkas dan mudah dipahami, ya. Nah, anak-anakku, yang kita bahas yang pertama adalah yang sah atau boleh menjadi imam, ya. Yang boleh menjadi imam itu siapa? Pertama, ketika imamnya adalah laki-laki dewasa, alias sudah balik, maka yang boleh jadi makmumnya adalah pertama, laki-laki dewasa. Kedua, perempuan dewasa. Yang ketiga, anak-anak di sini yang belum balik, ya toh, itu boleh jadi makmumnya ketika imamnya tadi siapa? Laki-laki dewasa. Yang kedua, ketika imamnya perempuan dewasa, alias perempuan yang sudah balik, maka yang boleh jadi makmumnya, yang boleh makmum itu siapa? Pertama, sama-sama perempuan dewasa. Yang kedua adalah anak-anak di sini baik laki-laki maupun perempuan yang belum balik. Kemudian yang ketiga, ketika imamnya anak laki-laki, misalkan kalau kalian sholat di sekolah setiap duhur itu, ya toh, kan di situ sama-sama anak-anak semuanya. Nah, ketika imamnya anak laki-laki, maka yang boleh jadi makmum siapa? Yang boleh jadi makmum adalah sama-sama anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, boleh jadi makmum. Lalu ketika imamnya yang keempat adalah anak perempuan, imamnya anak perempuan, maka yang boleh jadi makmumnya siapa? Yang boleh jadi makmumnya adalah anak perempuan saja. Anak laki-laki boleh jadi makmumnya enggak, Pak? Tidak, Bu, tidak boleh. Itu ya, yang sah menjadi imam. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah yang tidak sah atau tidak boleh menjadi imam. Pertama, ketika imamnya perempuan dewasa, perempuan yang sudah balik, maka tidak boleh makmumnya di situ laki-laki dewasa. Enggak boleh. Misalkan ada bu guru jadi imam, maka tidak boleh ada pak guru yang jadi makmum. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh lagi menjadi imam adalah ketika imamnya anak perempuan. Tadi anak perempuan, kalian yang perempuan yang belum balik, maka tidak boleh makmumnya anak laki-laki, tidak boleh. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh adalah ketika imamnya anak-anak alias belum balik, kemudian makmumnya adalah orang dewasa yang sudah balik, itu juga tidak boleh. Misalkan kalian anak cowok jadi imam, kemudian Pak Ayis jadi makmumnya, itu tidak boleh. Atau kalian yang perempuan, ya toh, yang perempuan jadi imam, kemudian bu guru jadi makmumnya, itu tidak boleh. Paham ya? Kemudian yang kita bahas pada
hari ini yang terakhir, yaitu tentang cara memilih imam. Nah, kalau di buku paket itu banyak sekali ya toh, dari A, B, C, D banyak sekali. Nah, Pak Is akan ringkaskan syarat memilih imam. Pertama, ketika kita memilih imam adalah pilihlah yang paling baik pengetahuan agamanya, ya toh? Yang paling baik pengetahuan tentang agamanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya dan paling banyak hafalannya. Nah, orang yang paling fasih, paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang ketiga yang kita pilih adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Nah, ketika orang itu baik budi pekertinya, baik akhlaknya, tentunya akan disukai oleh jamaah. Pilihlah yang paling baik budi pekertinya. Kemudian kalau kok banyak Pak, ada orang yang bagus pengetahuan agamanya, ada orang yang bagus atau fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafalannya, kemudian dia juga akhlaknya baik, itu banyak Pak. Lalu gimana cara memilih imamnya? Pilihlah yang paling tua ya di antara mereka. Itulah cara kita dalam memilih imam ketika sholat berjamaah. Paham ya anak-anakku ya? Materi untuk hari ini cukup sekian. Nanti Pak Ais ingatkan di akhir setiap bab akan Pak Ais beri kalian rangkuman ringkas tentang materi satu bab penuh untuk kalian pelajari lewat PowerPoint. Itu saja dari Pak Ais. Mari kita akhiri pelajaran di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.